Seri kedua dan ketiga Formula E musim 10 telah digelar di Diriyah, Arab Saudi. Menurut kami, seri ini lebih seru ditonton ketimbang Mexico City. Mari kita lihat apa saja poin yang menarik dari IPRI Diriyah 2024. Balapan hari Jumat diawali dengan performa apik dari Jean-Eric Vergne yang raih pole position setelah mengalahkan Mitch Evans di final duels kualifikasi. Capaian Vergne ini menyamai Sebastian Buemi sebagai pemegang pole position terbanyak di Formula E dengan 16 pole position. Namun di balapan giliran Jack Dennis yang tunjukkan performa terbaiknya. Dennis berhasil start dengan baik dan bisa menyalip Sergio Sette Camara di awal balapan. Memasuki fase attack mode pertama, Vergne mengaktifkannya terlebih dahulu di lap 3 dan disusul Mitch Evans di lap 4. Dennis memutuskan untuk menunda aktivasinya hingga lap 6, di mana ia berhasil keluar di depan Evans, membuat Dennis naik satu posisi dan Vergne jadi saingan terdekatnya sekarang. Memasuki fase attack mode kedua, Vergne mengaktifkan attack mode terlebih dahulu. Namun ia tertahan oleh Mitch Evans, membuat Jack Dennis bisa mengaktifkan attack mode kedua tanpa perlu kehilangan posisi dari Vergne. Jack Dennis akhirnya memimpin balapan dan menang dengan jarak 13 detik dari Vergne yang harus puas finish kedua. Setelah balapan, Jack Dennis mengaku keputusan menunda memakai attack mode pertama berasal darinya dan ia senang keputusannya ini berbuah kemenangan. Lalu kemana Mitch Evans? Setelah dirinya kalah posisi di fase attack mode, ditambah bersenggolan dengan Vergne, ia harus menghadapi mereka berdua lewat performa murni. Performa Jaguar di sirkuit ini cukup bagus. Buktinya, Evans bisa menyalip Vergne di lap 12, meski gagal menyalip Dennis di lap 14, dan kembali disalip Vergne di lap 16. Setelah itu, laju Evans mulai mengendur, bahkan ia sempat diminta membantu rekannya Nick Cassidy agar tidak kehilangan posisi saat menyalakan attack mode. Tim order pun sukses dilakukan, Jaguar bersiap untuk finish 3 dan 4, dan mereka bisa kembali merapat ke Jean-Eric Vergne. Namun kesalahan saat menyalip Jean-Eric Vergne di lap terakhir membuat podium harus direlakan ke Nick Cassidy dan Mitch Evans harus puas finish kelima. Dari balapan hari Jumat terlihat Evans cukup tertekan terutama setelah disenggol Jean-Eric Vergne, membuatnya banyak melakukan kesalahan dan bahkan sempat enggan ketika diminta membantu Cassidy. Nampaknya Jaguar sudah mulai menuntut Evans untuk tampil bagus setelah bermusim-musim hanya nyaris juara. Di balapan hari Sabtu giliran Nick Cassidy yang memenangkan balapan. Ia berhasil menang setelah menunda pemakaian attack mode ketimbang Robin Frijns dan Oliver Rowland. Ditambah performa Jaguar yang cukup kuat di Diriyah. Mitch Evans sendiri harus puas finish ke-11 sebelum naik ke urutan 10 di hasil akhir pasca penalti untuk Jack Dennis. Cassidy tak disangka mengawali debut bersama Jaguar dengan sangat baik dengan mencetak 3 podium berturut-turut dan saat ini berada di puncak klasemen 36 poin di atas Mitch Evans. Patut ditunggu bagaimana Jaguar mengelola kedua pembalapnya setelah ini, karena dari gestur yang ditunjukkan Cassidy selama balapan ini, terlihat Jaguar masih enggan menjadikan rekrutan baru mereka sebagai pembalap utama. Setelah menang di seri pembuka di Mexico City, Porsche cukup terjungkal di Diriyah terutama di hari Sabtu. Padahal mereka tahun lalu bagus di sini. Di kualifikasi hari Jumat, 3 mobil bermesin Porsche lolos ke babak duels, dan di balapan, 2 mobil Andretti berhasil finish 10 besar, dan Pascal Wehrlein finish ke-8. Hari Sabtu, keadaan justru berbalik. Tidak ada satupun mobil Porsche yang lolos ke duels, dan hanya Pascal Wehrlein yang cetak poin di balapan. Jack Dennis mengaku heran dengan performa mobil Porsche yang anjlok di hari Sabtu, sementara tim prinsipal Porsche, Florian Modlinger, menyebut kualifikasi masih jadi kelemahan terbesar mereka. Beberapa pembalap berhasil mencuri perhatian kami di IPRI Diriyah. Di hari Jumat, Sergio Sette Camara berhasil tembus ke duels sampai semifinal.
Ini merupakan kejutan bagi ERT yang mobilnya kurang mumpuni musim ini, sekaligus memberi tanda bahwa CT Camara bisa memberikan kualifikasi yang maksimal jika kondisi mendukung. Meskipun start balapannya cukup berani, ia hanya bisa finish ke-9 karena kalah performa mobil. Di hari Sabtu, rekrutan baru Maserati Jehan Daruvala tembus ke duels untuk pertama kalinya. Sayangnya, ia terpaksa mengakhiri balapan hari Sabtu lebih awal karena masalah rem. Oliver Rowland juga menurut kami cukup mengejutkan, karena ia benar-benar bisa memaksimalkan mobil Nissan, terutama di kualifikasi hari Sabtu, di mana Rowland raih pole position dan mampu bertahan di balapan hingga berhasil finish ketiga. Robin Frijns juga bersinar di musim comeback-nya bersama Envision dengan finish ke-10 di hari Jumat dan finish kedua di hari Sabtu. Patut dinanti apakah Frijns bisa kembali ke masa jayanya dengan start yang cukup baik ini. Sayangnya rekannya Sebastian Buemi dilanda banyak masalah, seperti kerusakan baterai di Free Practice 1 Kamis malam dan crash di kualifikasi hari Sabtu yang memaksanya tidak bisa ikut balapan. Itu dia poin-poin menarik bagi kami dari E-Prix di Riyadh 2024. Setelah ini Formula E akan jeda sebulan sebelum seri berikutnya di Sao Paulo tanggal 16 Maret mendatang. Kami ingin tahu siapa pembalap yang menurut kalian impresif di Riyadh. Tulis di kolom komentar, jangan lupa like video ini, subscribe, dan follow media sosial Formula Gledek. Syukron, dan sampai jumpa di video selanjutnya.